Yang sekarang sudah berkembang di kita, yang paling berkembang pertama tuh efek saham. Makanya orang mengatakan bursa efek, bursa saham. Padahal nggak hanya saham ya. Ada juga obligasi, bursa efek obligasi. Indeks itu mencerminkan harga interaksi dari para investornya. Kalau investornya itu memang gorengan, ya indeks itu indeks gorengan. Kita mau berdebat nih sama MSCI. MSCI menuntut apa? Ya kalau Anda menuntut standar New York Stock Exchange di Bursa Efek Indonesia, wah ngahayal dong. Memang basis investornya jangankan untuk beli saham. Iya. Untuk beli di marketplace aja pakai pinjol gitu, kurang lebih gitu loh Mas Awalil. Jadi kawan bersama kita apa nih? Mencegah krisis. Ada asik nih main-main isu nih. Tapi resiko fiskal. Ya kita kan ketemu, oke Pak, biar dia nggak bisa mainin ini, kita mulai setting dong fiskal kita, agar dia nggak bisa mainin gorengin isu kita. Karena di sini ada isu tentang governance, kita penegakan hukum di sini. Karena kita sama-sama patriotik lah kalau bahasa presiden. Tapi kalau bisa dibilang gini, bahwa oh kamu antek asing, belum udah ngomong antek asing gitu. Makronya baik tapi mikronya jelek, itu orang belajar lagi ekonomi kan dia bilang gitu. Karena makro itu dari mikro, betul. Tapi kalau sekarang makro ini baik, mikronya dari hutang, menyisakan soal di waktu-waktu berikutnya. Salah nggak kalau orang melihat di depan kurvanya? Lo cepat atau lambat makromu pasti buruk. Belum aja gitu loh. Jadi orang dengar misalnya, oh Yanuar mau ikut maraton 42 kilo. Wah dan segede gitu mau ikut maraton. Kemudian orang membesar-besarkan tentang gimana mau ikut maraton, badannya segini. Saya bisa bantah nggak bahwa badan saya besar? Kan kurang lebih gitu loh Mas Awalil. Jadi kurang lebih pemerintah mau mengatakan ekonomi baik-baik saja, ini baik-baik saja segala macam. Tapi kan orang ukur. Emang kamu kuat? Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Ngobrol saya lanjutkan bersama sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam, Mas Walil. Kita ngobrol lagi. Siap, Mas Walil. Nah, ini masih melanjutkan pada sesi terdahulu terkait dengan MSCI ya. Tetapi kali ini kita mencoba tidak hanya soal MSCI-nya, tapi beralih fokus kita kepada pasar saham kita. Mungkin sebagian mengulangi, Mas. Jadi pemirsa kita ini mungkin bisa diberi gambaran apa sih itu pasar saham itu. Apa itu saham, produk di pasar saham itu apa cuma saham, lalu apa artinya indeks secara penjelas, secara narasi lah, bukan angka ya. Angka kayaknya semua udah pegang HP nih Mas angka. Kemudian ketika ada topik MSCI ini kok berdampak, apakah itu berdampaknya akan panjang atau bagaimana. Mungkin kita mulai dulu lebih di refresh lagi, kita disegarkan sebetulnya pasar saham itu apa sih Mas? Baik Mas Walil, jadi pertama kalau kita ngomong pasar saham, ya bursa gitu ya. Bursa itu sebetulnya terkait dengan sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset. Nah kalau yang disekuritisasi itu, jadi sebetulnya gini Mas Walil, teori bursa ini teori korporasi sebetulnya. Nah korporasi itu dia barang yang abstrak. Dia menjadi tidak abstrak karena punya laporan keuangan, ada neraca. Jadi basisnya tuh selalu laporan keuangan. Yang menggambarkan si perusahaan. Makanya ketika pemerintah kita ingin masuk ke pasar keuangan, ke pasar surat utang dengan mencari pendanaan surat utang komersil lewat pasar, yang dilakukan pertama kali itu kan sebetulnya menciptakan laporan keuangan pemerintah pusat. Dari mulai 2004 itu kan mencoba mempunyai LKPP. Sebelumnya enggak. Sebelumnya. Jadi begitu punya LKPP, maka dia baru bisa masuk ke pasar. Karena pasar itu dasarnya adalah punya laporan keuangan. Masuknya pun setelah LKPP-nya lumayan bagus. Karena hal-hal yang abstrak menjadi konkret ketika dia berada di situ. Nah, bursa pada dasarnya kalau yang dijual itu adalah jadi kenapa disebut bursa efek gitu? Efek itu sebetulnya bahasa lain dari sekuritas. Sekuritas itu kalau di kita sekuritas menjadi diartikan perusahaan efek. Jadi perusahaan tempat kita jual beli saham. Karena ada pemahaman sekuritas, kemudian sekuritas juga kita bisa dipakai dianggap security kan agak jadi agak campur aduk. Makanya akhirnya tuh ada yang disebut dengan efek. Tapi kalau kita ngomong bursa efek, itu bukan hanya saham.
Karena efek itu adalah sekuritisasi sebetulnya. Sekuritisasi. Kalau yang disekuritisasi itu adalah saham, jadi kalau di neraca, yang di sisi kanan liabilitas kan ada hutang, Ada utang. ada modal. Ya. Jadi kembali ke persamaan dasar akuntansi dulu Mas Walil. Persamaan dasar akuntansi itu aset di sebelah kiri sama dengan hutang plus modal. Nah kalau yang saya jual itu saham, modal, maka disebut efek saham. Efek saham. Nah, makanya disebut dengan bursa saham. Tapi kalau yang dijual itu di sisi hutang, kan saya berhutang itu bisa hutang ke bank, bisa hutang ke pasar. Kalau hutang ke pasar, saya nerbitin namanya obligasi. Namanya efek obligasi. Efek obligasi. Nah, ada juga di sini Mas Awali, di sisi aset ini, kalau misalnya saya punya tagihan piutang, tagihan piutang misalnya kayak di bank, dia punya piutang KPR, tapi saya butuh likuiditas, maka ini dibuatlah namanya anjak piutang, efek anjak piutang, gitu. Kalau ini yang terkenal sebenarnya di 2008 di Wall Street yang gagal yang ini nih, mortgage bond itu. Itu anjak piutang ya. Anjak piutang. Jadi bank mensekuritisasi piutangnya, anjak piutangnya dijual ke pasar, Dapat duit ya. dapat duit. Nanti tagihan terhadap piutangnya ini yang terima adalah orang yang beli. Iya. Sekuritisasinya. Jadi kayak jaminannya ya. Kayak jaminan. Jadi sama aja gini loh. Misalnya bank punya piutang KPR. Jumlahnya 100. Setiap bulannya akan terima pendapatan segini. Sampai akhirnya tuh jatuh temponya berapa lama gitu Mas Walil. Nah, kalau sekarang saya sekuritisasi, sebetulnya kurang lebihnya tuh gini. Saya menjual anjak piutang 100 ini ada diskonto katakanlah 80 gitu. Jadi uang yang harusnya saya terima secara rutin nanti 100, karena saya ingin terimanya sekarang, maka saya terima 80. Maka nanti semua pendapatan pembayaran bunganya, pembayaran pokoknya akan diterima sama orang yang pegang sekuritisasi anjak piutangnya. Nah ini yang disebut dengan factoring namanya. Factoring. Tapi sekuritisasinya adalah sekuritasi tentang aset piutang. Nah kalau yang di sisi aset ini bahasa internasional itu disebut aset backed securities. Back security. Jadi apapun yang ada di sisi aset ya yang menjadi underlying dari efeknya, maka aset backed securities. Jadi kalau kita ngomong di mana dijual anjak piutang tadi, ajalnya dijualnya di bursa efek, tapi bursa efek yang aset backed securities. Jadi bukan bursa efek anjak piutang, bukan. Nah, tapi bursa efek aset backed securities. Karena ada beberapa ya selain dari anjak piutang. Anjak piutang. Karena nanti juga saya bisa juga jual project. Iya. Misalnya jual project itu salah satunya sebetulnya yang mirip-mirip dengan ini tuh ketika Indosat mengeluarkan obligasi syariah yang musyarakah atau apa namanya. Iya. Itu sebetulnya aset project Mas Awalil. Jaminannya project lah gitu. Jadi Indosat tuh membangun project, nanti bagi hasil dengan orang yang membeli asetnya. Nah, jadi efeknya ya. Efeknya. Bisa juga orang punya tanah Mas Awalil. Punya tanah, kemudian tanah ini mau produktif, dipakai untuk apa? Nanam apalah gitu ya. Nah, ini namanya juga aset backed securities. Jadi singkatnya Mas Awalil ada 3 instrumen. Efek saham, efek obligasi. Efek saham modal ya. Modal, efek obligasi sama efek EBA, efek beragun aset. Efek beragun aset. Nah, yang sekarang sudah berkembang di kita, yang paling berkembang pertama tuh efek saham. Makanya orang mengatakan bursa efek, bursa saham. Padahal nggak hanya saham ya. Kemudian ada juga obligasi, bursa efek obligasi. Makanya sekarang kalau kita buka webnya Bursa Efek Indonesia, dia ada indeks harga saham gabungan, IHSG itu saham. Dia juga ada indeks obligasi. Ada indeks obligasi pemerintah, ada indeks obligasi swasta. Pemerintah tuh SBN itu obligasi ya, obligasi pasar obligasi. SBN, ada yang obligasi swasta. Nah, ada beberapa yang EBA ini kurang cukup berkembang di Indonesia. Tapi di negara lain ada yang berkembang. Jadi kalau kita bicara Jepang, Mas Awalil, Jepang itu sebetulnya keluar dari kekalahan Perang Dunia Kedua itu dengan mengoptimalkan ini EBA ini. Jadi di dunia ini negara yang dianggap berhasil melakukan intermediasi, jadi menggunakan pasar keuangan untuk intermediasi ke sektor real langsung itu, salah satunya itu Jepang dengan aset backed securities-nya itu.
Jadi Jepang nih terkenal di sini nih. Jadi dia menjadi acuan negara yang memang menggunakan aset backed securities. Misalnya salah satunya ketika Jepang kalah perang itu, dia misalnya terjadi PHK besar. Ketika jadi PHK besar ini, terjadilah yang namanya kesepakatan tripartit antara buruh, pengusaha, dan negara. Pengusahanya nggak bisa bayar PHK nih, karena lagi krisis kan, kalah perang. Negara membutuhkan orang tetap bekerja. Nah, salah satu instrumen yang dilahirkan Jepang itu, salah satunya misalnya untuk gampangnya aja kita mengilustrasikan, Mas Awalil kan jagoan buat mur gitu, ketika kerja di pabrik mobil Toyota. Ditawarkan oleh pemerintah, ya udah gini aja deh, kamu sekarang punya EBA Mur, kurang lebih gitu. EBA Mur ini dibelilah oleh instrumen moneter Bank Sentral Jepang. Instrumen ini makanya saya selalu bilang di kanal ini, kalau kita mau ngomong tentang teori cetak uang quantitative easing, sebetulnya bukan the Fed pelopornya. Pelopornya itu Jepang, dengan dia mengatakan negatif interest rate segala macam itu. Jadi ketika diambil oleh ini, nanti juga di-swap dengan obligasi pemerintah, dimasuk ke sini. Nah, Jepang berhasil keluar dari krisis ini. Jadi sebetulnya duit mengalir kemana-mana. Jadi ini teknokrasi nih. Ya, Jadi sebetulnya menurut saya juga, kalau Indonesia ingin memanfaatkan pasar, sebetulnya menurut saya lebih cocok ini, Mas Walil. Ya, EBA ini ya. EBA dioptimalisasi. Dioptimalkan. Jadi misalnya katakan saja, anggap aja deh, terlepas dari kita juga melihat tata kelolanya yang kurang baik, anggap saja Koperasi Merah Putih itu menjadi sebuah instrumen EBA yang besar. Jadi Koperasi Merah Putih misalnya, si koperasinya ini menjadi institusi yang bisa mengeluarkan sekuritisasi EBA. EBA-nya katakan saja singkong gitu, Mas Walil. Gitu loh. Nah, singkong ini kemudian disekuritisasi lewat aset yang ada dalam laporan keuangan KDMP desa apa misalnya. Gitu loh, Mas Walil. Dari sini kemudian nanti ditukar dengan obligasi pemerintah. Nah, ini salah satu instrumen yang bisa dilakukan. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa bursa efek itu kembali ke pendalaman pasar keuangan ya. Nah, jadi itu salah satu teknokrasi. Pendalaman itu instrumennya diperbanyak. Ya, diperbanyak. Nah, sekarang gini Mas Awalil, cuman kan kalau terkait ini, ya terkait yang ini kan itu langsung berhubungannya itu sangat ke sektorial, sangat ke mikro. Ya kan? Tapi kan kalau yang ini nih bisa di awang-awang. Di awang-awang lah, jualan saham. Ini gampang diperiksa kalau EBA. Oh, ini fiktif kan, bisa kan harus ada underlying-nya. Ada underlying-nya. Nah, jadi saya ngambil contoh gini Mas Awalil, tahun 2002 ya. Saya masih di bursa dulu, masih di Bursa Efek Jakarta yang sekarang jadi Bursa Efek Indonesia. Tahun 2002 itu ada kasus yang heboh dulu, namanya Alam Raya, Mas Awalil. Jadi Alam Raya itu dia menjual kebun gitu sebetulnya. Jadi kurang lebih beli satu produk kebun itu, nanti kita akan bagi hasil. Banyak investor ditipu. Ada juga kemudian bebek ditipu. Nah, pada waktu itu karena orang tuh taunya kalau pasar keuangan itu ke pasar modal gitu loh Mas Walil ya. Nah, pada waktu itu saya juga diminta ini sebenarnya apa sih masalahnya, walaupun itu bukan dalam bidangnya bursa efek ya, bukan bidangnya pasar modal. Nah, setelah saya pelajari sebetulnya tidak yang salah Mas Walil. Cuman tata kelolanya tidak benar. Jadi sebetulnya dia itu mensekuritisasi lahan, mensekuritisasi produk pertanian, cuman karena tidak melalui proses yang benar, sekuritisasi, nipu akhirnya. Lahannya nggak ada, bebeknya nggak ada, atau di markup, bobok segini dibilang banyak. Tapi pada waktu itu saya mengutarakan idenya itu ya benar aja. Benar. Jadi saya dalam waktu itu di internal saya bilang, dibandingin kita cari investor untuk masuk ke saham, dia lebih jago loh. Ini soal pendalaman juga. Saya pada waktu itu mengutarakan dan ini pada akhirnya saya tulis juga di Kompas waktu itu. Saya bilang sebetulnya kenapa investor lebih tertarik beli Alam Raya di 2002? Karena buat dia mudah Mas Walil. Kayak lagu itu loh.
Dia nanam jagung di kebun kita 3 bulan panen bagi-bagi gitu loh. mudah membayangkan, mudah melihat hasilnya ya. Dan hidup mereka sehari-hari. Hidup sehari-hari. Dibandingkan misalnya kayak saham, nanti kamu dapatnya dari dividen. Ya kalau untung. Iya, iya, iya. Terus kalau nggak dari dividen, dari dagang sahamnya. Rumit kan buat Bapak orang. Iya. Jadi sebenarnya Mas Awalil, kalau sekarang kita itu ingin punya terobosan-terobosan. Jadi gini lah, kurang lebih tuh saya berpandangan gini loh. Kalau kita pikirannya sektor real, tapi energi yang kita pakai itu sektor keuangan, ya mari kita mencontoh Jepang dengan benar. Ya, EBA ini salah satu pilihannya. Salah satu pilihannya. Dioptimalkan. Dioptimalkan. Dan menurut saya ini sih. Jadi kontrol publiknya juga lebih mudah kalau melewati pasar, melewati bursa. Coba ya. sekarang Mas Awalil, kalau kita ngomong KDMP ini. KDMP terima uang fiskal. Iya. Ya kan? Kita selalu bilang kan, nanti akan jadi kredit macet di bank. Iya. Coba kalau kita bilang, oke, KDMP ini mau punya bisnis apa? Supermarket misalnya. Ya kan? Ini market di seluruh Indonesia. Divaluasi kan? Secara benar. Sekuritisasinya misalnya apa? Jagung misalnya. Divaluasi dengan benar. Lewat tata kelola. Jadi, dari sisi idenya benar, tapi teknokrasinya nggak sempurna. Kurang lebih gitu loh. Waktu jadi kasus dulu itu ya. Jadi cara berpikir kita juga sekarang tentang KDMP nggak ada bedanya sama alam raya. Iya. Jadi cuman berpikir, wah pokoknya, wah gini-gini. Tidak. Beda dengan apa yang dilakukan oleh Jepang ya. Dan Korea Selatan juga, Mas Wali, jangan salah. Korea Selatan itu waktu krisis 97, 98, juga menggunakan ini, EBA ini, untuk mengatasi persoalan-persoalan hubungan industrial yang saya bilang tadi. Memecah kebentuan soal perbankan. Soal perbankan itu. Jadi coba gini deh Mas Walil. Kita ambil contoh simpel deh. Perhutani misalnya. Perhutani BUMN nih. Dia punya lahan hutan. Tapi kita disclaimer dulu nih. Jangan sampai nanti ada yang nyerang kita mendukung deforestasi. Cuman saya ingin memudahkan aja. Memudahkan cara kita ngelihat. Perhutani dia punya aset tanah. Aset tanah ini kemudian sama perhutani misalnya dilakukanlah untuk kebun durian misalnya. Dia misalnya menggandeng BUMN lain, Sanghyang Sri. Sanghyang Sri ini terutama untuk membuat si bibit durian unggul. Iya. Dia ngambil lagi nih BUMN lain yang jago pemasaran, misalnya perdagangan Indonesia itu BUMN PPI itu. Ini untuk memasarkan. Ya kan? Satu paket ini dia ngejualah yang namanya EBA durian. Underlying-nya apa? Tanah. Underlying-nya adalah riset bibit. Underlying lainnya lagi adalah pengelolaan inkubator. Underlying-nya lagi penjualan. Dijual lah misalnya 100 hektar dibagi 100, masing-masing 1 hektar. Kalau kita ngelihatnya kayak gini untuk penciptaan lapangan kerja, mungkin orang yang sekarang mikirnya itu, wah, main saham saya bingung, nanti tahu-tahu saya digoreng lagi sama bandarnya. Kemudian, wah, saya kalau ke surat utang pemerintah, wah, nanti pemerintahnya jatuh. Menurut saya ini salah satu game changer. Iya, iya, iya. Tapi kalau asal dikelola dengan benar ya, jangan juga terus, wah, riset durian yang nggak ada sekarang. Ini kan problem BUMN kita juga di situ ya. Jadi artinya kan tata kelola. Jadi kalau melihatnya kayak gini, kenapa saya masuk di sini, Mas Awalil? Saya ingin menggambarkan teori dasar tentang pasar modal atau pasar keuangan tetap intermediasi. Perantara ya. Sama kayak bank. Dia hanya memperantarai orang yang punya uang dengan yang butuh. Jangan keluar dari itu. Jangan keluar dari itu. Jadi kalau kita mau ngomongin bursa, mau bursa saham, efek obligasi, efek EBA, jangan keluar dulu dari koridor itu. Koridor terdasarnya intermediasi. Harus tergambar dari prosesnya itu terjadi intermediasi. Jadi kalau sekarang kita ingin membersihkan bursa efek saham, maka teorinya bahwa korporasi yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha daripada minjem ke bank, dia bisa juga jual sahamnya. Tapi benang merahnya apa? Bahwa perusahaan ini memang punya
underlying, penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Jangan keluar dari ini Mas Walil. Prinsip dasarnya. Nah, kemudian ketika kita menjual obligasi, surat utang, sama. Tidak keluar dari sini. Menjual EBA, tidak keluar dari sini. Nah, kurang lebih dari situ, saya ingin mengatakan, apa yang disebut fundamental di bursa efek. Fundamental itu, kalau tadi saya jual saham, berarti modal saya di sini. Mas Walil ya. Modal ini kan akan dipakai mengutilisasi aset. Ya. Aset ini begitu dia menghasilkan pendapatan di sini, dia menghasilkan biaya. Nanti di sini ada laba. Laba ini nanti jadi dividen buat saya pemegang saham. Ya. Kalau saya mengatakan oke, dividen payout rasionya 20%, jadi saya cuma ngambil dividen 20 dari keuntungan tahun ini. 80-nya akan masuk lagi ke penguatan laba ditahan di ekuitas. Gede lagi modalnya. Gede lagi. Fundamentalnya apa? Fundamentalnya artinya ketika saya menjual saham ke publik lewat IPO, saham ini digunakan untuk menyutilisasi aset, melahirkan laba yang meningkat, dividen yang meningkat. Laba yang meningkat memperkuat lagi modal. Terus saja begitu ya, jadi, harapannya. Jadi kalau sekarang kita ngomong bursa efek saham, apa teori fundamentalnya? Teori fundamentalnya selalu mengatakan growth dari laba. Pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba. Nah sekarang Mas Walil, ada juga orang bilang, laba itu kan di secara akuntansi itu bisa cash basis, bisa accrual basis. Cash basis itu ya tunai. Accrual basis itu ya accrual ya, belum terima. Saya gini, yang suka pernah kita literasi, PLN deh. PLN ya, kalau kita lihat pendapatannya gede. Tapi kenapa PLN belum bisa memenuhi syarat untuk IPO, go public? Ini pertanyaan kuncinya. Mas Walil, ya? Sebesar itu. Kenapa juga PLN ketika dia masuk bursa efek obligasi, dia harus banyak kontingensi yang pernah kita bahas. Harus ada tambahan jaminan. Tambahan informasi jaminan segala macam. Karena gini Mas Walil, PLN asetnya sekarang ini Mas Walil, BUMN kita yang ada di Danantara, yang punya aset terbesar itu PLN sama Pertamina. Nah sekarang aset ini menghasilkan pendapatan, menghasilkan laba di sini. Tapi persoalannya pendapatannya itu kebanyakan piutang. Karena terkait dengan penugasan pemerintah. Nah, sehingga begitu kalau mau jualan saham, orang lihatnya secara fundamental, sebetulnya ini perusahaan laba buku, Mas Walil. Iya, laba dicatat aja. Laba dicatat, artinya kemungkinan memberikan dividennya itu juga kecil. Karena labanya itu laba buku. Nah, sama juga ketika jualan di bursa obligasi, untuk membayar hutangnya pun laba buku. Jadi saya ingin menggambarkan, Mas Walil, fundamental itu dinilai dari mana? Satu, kemampuannya mengalirkan cash. Kemampuan melahirkan cash. Kalaupun dia ada piutang itu nggak gagal. Makanya Mas Walil dalam standar akuntansi tentang yang di bursa saham ini terkait fundamental ini selalu bicara tentang yang namanya pencadangan piutang. Piutang tak tertagih. Dasarnya dia apa? Dasarnya karena fundamental. Apa yang disebut dengan fundamental? Fundamental itu angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Itu yang disebut fundamental. Jadi begitu orang ngomong fundamental kita kuat, artinya pertumbuhan laba emiten ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu memang tumbuh, Mas Walil. Memang tumbuh. Secara real. Secara real. Tumbuhnya juga dari orang ngelihatnya gini, oke, laba tumbuh. Instrumen kedua orang akan lihat operating cash flow. Jadi gini loh, kalau labanya tumbuh, tapi operating cash flow-nya nggak linear dengan pertumbuhan labanya, maka orang akan bilang, oh ini berarti usaha ini mungkin dia banyakkan piutang, mungkin banyak hutang. Nah kalau kita punya pemahaman kayak gini, ini juga membuat kita mudah melihat dengan teori pertumbuhan ekonomi kita, Mas Walil. Jadi pertumbuhan ekonomi itu naik,
Tapi operating cash flow-nya seperti kita bahas, Iya, silpanya menurun, pendapatan juga melambat. pendapatan melambat, belanjanya naik, berarti kan kesimpulannya tumbuhnya pakai hutang. Iya. Terutama pendapatannya pajak yang Iya. langsung turun. Artinya secara fundamental jelek. Iya. Tapi kalau fundamentalnya tumbuh, akibat labanya yang juga tumbuh, sehat. Kenaikan harga saham menjadi sangat wajar ya. Ya, jadi bursa efek ini kalau dari sudut pandang namanya itu, kalau dalam bahasa undang-undangnya ini bicara tentang kebijakan sistem pencatatan. Jadi sistem pencatatan itu apa? Ketika sekuritas efek saham, sekuritas efek obligasi, sekuritas efek EBA itu dicatatkan sebagai efek yang bisa diperjualbelikan di bursa efek, maka dia harus punya basis fundamental. Makanya, wah kalau basis fundamental kayak gitu, nggak bisa dong. Nanti perusahaan yang masih UKM segala macam, Iya. makanya kemudian muncul ada isu papan pengembangan. Untuk Papan ini. untuk akomodasi yang Akomodasi. masih kecil-kecil dan Ya. menengah ini. Jadi teori dasar tentang fundamental, Mas Awalil, itu adalah teori tentang pertumbuhan. Jadi kalau kita masuk ke pasar keuangan, memang yang namanya pertumbuhan itu adalah isu fundamental. Jadi gini loh, Mas Awalil melaporkan laba saya naik. Nah orang begitu dia masuk ke bursa efek, mau jualannya saham, mau jualannya obligasi, mau jualannya EBA, maka dia harus memberikan informasi ke pasar bahwa dia bisa meningkatkan laba. Karena ini teori pertumbuhan, Mas Awalil. Kalau tidak ada penumbuhan laba, maka harga juga nggak bisa tumbuh. Harga sahamnya, harga segala macamnya. Jadi kalau kita katakan, Mas Awalil, apa sih yang disebut dengan harga saham, Ya. harga obligasi, harga EBA? Kalau harga saham itu naik, kalau naiknya itu akibat fundamental, Ya. maka labanya yang naik. Itu inline ya, paralel Inline. ya. Kalau yang namanya obligasi, harganya itu naik, Ya. artinya yieldnya Ya, bunganya turun. turun, harganya itu naik. Artinya kemampuan si perusahaan membayar hutangnya pun sehat. Sehat. Jadi laba. Laba. Kalau saya di EBA, kemudian artinya kemampuan perusahaan itu menagih piutang, kalau yang saya jual misalnya EBA piutang, Tambah piutang. memang sehat. Sehat. Karena yang diutangi juga sehat. Sehat. Kalau saya itu adalah EBA proyek yang saya bilang tadi Iya, tanah, iya. ya karena duriannya memang jadi laku. Iya, proyeknya jalan. Jadi artinya Mas Awalil, magic, kata-kata magic pertama di industri kapitalis ini emang pertumbuhan. Jadi nggak salah kalau misalnya pemerintah juga mendewa-dewakan pertumbuhan. Ekonomi. Seluruh teori ekonomi Sudah- mengarah ke Jadi pertumbuhan. kapitalisme ya begitu. Iya. Kalau tanpa pertumbuhan Anda jangan harap dapat Iya. apa? Dapat investor, kurang lebih kan gitu. Karena ini teori pertumbuhan, Mas Awalil. Nah, dalam sejarah dunia ini kemudian muncul yang namanya profit motif. Jadi gini, Mas Awalil. Sejarah bursa itu sebetulnya didahului oleh bursa komoditas, belum ke saham loh. Oh, jadi yang duluan itu bursa komoditas. Jadi bursa pertama di dunia itu Amsterdam Exchange, oh, POC dong. POC. Oh, yang jajah kita. Jadi Mas Awalil, karena saya dulu waktu di bursa pernah juga bursa ulang tahun bursa, terus sejarah pasar modal. Jadi lihat-lihat ya. ya karena saya termasuk yang ikut menyusun buku itu. Di situ saya ternyata dulu Mas Awalil ketika saya kuliah masuk ke bursa efek gitu, saya kan menganggap bahwa kiblatnya itu New York Stock Exchange karena kan kalau Karena semua nyebut-nyebut itu Iya. Wall Ternyata- Street. Gitu. Ternyata sejarah pertamanya itu Amsterdam Exchange. Berarti kita memberi kontribusi dong Indonesia pada pengembangan pas bursa. Dan ternyata Mas Awalil, globalisasi di dunia ini pertama kali oleh perusahaan namanya VOC. Jadi kan Ya, multinasional pertama yang multinasional besar. pertama. Ya. Jadi multinasional company itu kan perusahaan yang ada di mana-mana. Ya. Jadi kan makanya kita selalu bilang kita bukan dijajah Belanda, tapi dijajah VOC. VOC. Nah, VOC ini kan perusahaan Mas Awalil. Ya. Dia company kok Iya, C-nya. company. Dia ini perusahaan besar yang ada di mana-mana. Iya, pemiliknya juga banyak.
pemiliknya pemerintah Belanda. Oh, pemiliknya pemerintah Belanda, beda dengan sekarang ya. Dan udah bangkrut kan kalau VOC, ya kan? Dan VOC ini Mas Awalil, dia menjadi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dia besar dengan jualan komoditas. Nah, pertama kali itu sebetulnya Amsterdam Exchange itu merefer harga komoditas dia. Kan VOC nih, VOC ngambil kopi dari Indonesia. Ya, rempah, pala. Nanti yang belinya orang di Amerika. Apa harga acuannya? Nah, dia punyalah bursa komoditas ini. Di situ bursa. Jadi kalau sekarang orang ngomong harga minyak dunia, harga apa, itu kan ke bursa komoditas. Emang historisnya awalnya dari sini. Dan itu berarti tidak selalu spot ya, harga untuk di kemudian hari juga bisa. Ya? Jadi asalnya itu di sini. Asalnya di situ asalnya dulu di sini. Nah, dia kemudian berubah ke saham kan. Nah, yang menarik itu sebetulnya kalau kita bicara tentang sejarah Wall Street ini, New York Stock Exchange. Jadi si VOC ini berlabuhlah di pelabuhan di New York. Ya, lagi bawa kopi dari Jawa, lagi bawa kopi dari segala macam nih. Nah, ke orang-orang di New York yang membeli komoditas dia. Nah, disinilah sebetulnya kalau kita baca sejarahnya, jadi orang kaya yang sekarang dibilang mengatur ekonomi dunia nih, Rockefeller lah, Rothschild segala macam nih, yang mereka ini nanya nih ke VOC, sebenarnya kalau saya itu sekarang butuh uang, saya bisa nggak ya tolong menolong antar kita? Disinilah kemudian lahir yang namanya bursa efek saham. Menjadi besar. Jadi bursa awal itu Amsterdam Exchange, tapi menjadi besar itu di sini. Jadi ide dasar awalnya apa Mas Awalil? Tolong menolong. Orang yang punya duit ya. Nah, jadi artinya gini loh. Di pasar perdana, perusahaan butuh uang, jual saham, jual obligasi, jual EBA, investor kasih duit buat mengembangkan saham. Sekarang investor yang membeli ini suatu saat lagi kesulitan cash flow. Sementara dapat dividen masih nunggu lama. Inilah sejarah bursa saham Mas Walid. Saya pindah tangankan. Bisa nggak saya pindah tangankan? Jadi aset liquid. Nah, ada instrumen baru nih. Investor ke investor. Jadi kalau pasar perdananya dari perusahaan yang butuh duit ke investor. Itulah investor pasar perdana. Kalau kita udah bicara bursa efek yang setelah dia di bursa sekundernya, itu sebetulnya antar investor Mas Walil. Tidak terkait lagi si perusahaannya tadi. Nah, disinilah kemudian muncullah Mas Walil. Artinya investor itu bisa mendapatkan keuntungannya dari yang namanya fundamental, dividen tadi, perusahaan tambah sehat. Bisa juga mendapatkan keuntungan dari sesama investor. Selisih jualnya dia. Selisih jual, selisih beli. Manusia ini kan pada dasarnya, ya memang sifat dasarnya emang serakah kan. Kalau bisa dapat banyak, kenapa enggak gitu. Sikap dasarnya itu serakah gitu. Makanya teori globalisasi ini selalu dirintisnya itu oleh globalisasi pasar modal ini kan. Jadi yang ini pada dasarnya dia akhirnya ada yang muncul yang namanya saya mengutamakan keuntungan jual beli saya deh dibandingkan dividen. Nah, singkat cerita Mas Walil, muncullah dua terminologi nih. Investor itu motifnya fundamental atau ada yang disebut dengan technical. Ini Mas Walil kadang-kadang nih cukup sensitif nih. Karena ada beberapa teman-teman analis yang dasarnya itu analis fundamental. Berdasarkan fundamental. Ada analis yang dasarnya itu technical, yang orang bilang tuh pakai chart segala macam. Nanti yang fundamental, yang technical ini rasio dilihat. Apa ini cuma lihat-lihat grafik ya, udah harga segala macam gitu. Yang ini juga merasa bahwa yang fundamental nih sok begini-begini lah kurang lebih. Tapi intinya memang ada dua nih dasarnya. Yang mempengaruhi harga ya. Mempengaruhi harga, fundamental dan technical. Nah, kalau yang fundamental dapatnya dari mana? Dari dividen. Dari laba yang dia dapat dia. Kalau yang technical, dia lihatnya tuh sebetulnya laba jual beli sahamnya, atau jual beli obligasinya, atau jual beli EBA-nya. Nah, dua ini Mas Walil di bursa efek, mau saham, mau obligasi, mau EBA akan berinteraksi.
Nah, interaksi ini Mas Awalil, siapa yang lebih kuat? Investor fundamental atau investor teknikal? Kalau yang fundamental, dasarnya pasti harga itu tidak akan jauh-jauh dari fundamentalnya. Kalau yang teknikal, ya bisa jadi berbeda. Nah, di sini artinya Mas Awalil, ada dua nih di bursa nih. Harga itu bisa dibentuk oleh fundamental lead technical. Jadi harga itu dibentuk oleh investor fundamental yang lebih menentukan di bursa Ya, itu lebih dominan dibandingkan investor teknikalnya. Bisa juga technical lead fundamental. Yang investor teknikalnya lebih menentukan harga. menentukan harga. Krisis selalu terjadi apa? Ketika bubble. Apa? Bubble itu ketika teknikalnya terlalu tinggi. Gelembung. Makanya regulasinya diatur di sini. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat indeks itu mencerminkan harga interaksi dari para investornya. Para investornya. Kalau investornya itu memang gorengan, Iya. ya indeks itu indeks gorengan. Kalau investor itu fundamental, ya indeks itu mencerminkan fundamental. Si perusahaan yang IPO ini nggak banyak lagi pengaruhnya Nggak ya? banyak. Ini kita udah bicara indeks. Bicara Jadi pasar sudah. kalau bicara pasar seperti itu. Iya. Bicara indeks. Nah, cuman gini Mas Awalil, ketika si perusahaan itu membutuhkan lagi pendanaan, Butuh lagi nih. butuh lagi, Dia sudah masuk tapi mau lagi. misalnya dia butuh nih, saya butuh modal lagi, maka dia udah perusahaan publik, namanya right issue, Right issue. menawarkan lagi saham publik tapi udah perusahaan publik. Kalau dia belum go public, namanya IPO. IPO. Nah, ketika dia right issue, kalau bahasan orang-orang satu jejak rekam digital itu Iya, dilihat. Otomatis ya. Otomatis. Satu yang jadi ukuran tuh liquid. Liquid nggak sahamnya selama ini? Iya, selama ini. Gitu Kalau loh. pegang itu gampang dijual nggak? Gampang dijual nggak? Liquid nggak? Iya. Terus kalau liquid, kira-kira liquidnya ini fundamentalnya bagus nggak? Gitu. Iya. Nah, jadi Mas Awalil, karena ada tujuan itu, kadang-kadang juga dibuat seolah-olah liquid. Dibuat manipulasi laporan keuangannya agar fundamental itu seolah-olah Seolah-olah. Kalau bagus. di rasio-rasio kan bagus semua. bagus. Makanya muncullah yang namanya distorsi dari era bursa efek ini. Iya. Memanipulasi perdagangan, Iya. likuiditas, Iya. memanipulasi laporan keuangan. Iya, Jadi kalau sekarang kita lihat bursa efek ini, kasusnya cuma dua. Iya. Manipulasi di demand side, Iya. manipulasi di supply side. Ya, di demand side goreng-goreng seolah-olah banyak. yang Seolah-olah butuh. liquid, seolah-olah yang banyak butuh. inilah gitu. Kalau di supply side-nya, di sisi laporan keuangannya. Banyak Nah. pihak dong terlibat kalau Ya, terjadi. jadi kalau kita mempelajari bursa efek, itu yang terjadi itu. Nah, kan balik lagi nih, disitulah orang kemudian membutuhkan kredibilitas kan. Nah, kata kuncinya di situ. Kata kuncinya di situ. Misalnya Mas Awalil gitu, Mas Awalil datang ke saya. Saya mau right issue Pak, Ya, mau nambahi. Saya tuh di bursa efek Indonesia liquid loh Pak. Ini laporan keuangan saya Pak. Iya. Saya mau cari ke tempat lain yang lebih gede. Saya butuh gini. Mas Awalil kan gini loh. Baca laporan keuangan. Nyuruh staf Mas Awalil baca di laporan keuangan dia. Dibilang, oh Pak, santai Pak. Laporan keuangannya diaudit oleh Big Five. Iya. Kantor akuntan ternama. Jadi angka-angkanya oke lah. Likuiditasnya Pak juga oke lah. Nah, kan kalau Mas Awalil harus melakukan ini kayak gini terus, kan lama nih. Muncullah bisnis industri penunjang namanya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Iya. Lembaga rating. Oh. Dialah yang kemudian memastikan gitu loh bahwa ini masuk ke dalam kelompok fundamental big cap yang juga likuiditasnya oke. Sehingga begitu saya datang Mas Awalil itu ke saya, Mas Awalil bilang, saya juga udah masuk Pak di indeks MSCI. Iya. Dari sisi saya pun ngecek bisa. Oh iya, ini sudah secara nggak langsung sudah dapat sertifikasi dari MSCI gitu ya, kurang jadi, lebih gitu. Disitulah kebutuhannya. Nah, jadi MSCI di situ ya di situ kebutuhannya. Tapi di antara ini semua ya memang bisa terjadi manipulasi. Iya, di semua pihak bisa. Bisa, Ya. bahkan persekongkolan dengan lembaga rating pun bisa. Lembaga rating selain MSCI banyak juga kan? Ya kalau di Indonesia ada, di Indonesia cuman kan kayak di Indonesia kan ada Pevindo, Pevindo ya betul. ada segala macam. Tapi kan balik lagi,
misalnya saya pakai rating Pevindo gitu. Untuk cari minta dana di BlackRock. Di BlackRock, ya BlackRock lah, Pevindo siapa? Pevindo siapa? Kan gitu loh Mas. Karena MSCI. Ya ini kan Ya, memang ya. kapitalisme kan teorinya Ya, kayak gitu Mas Awalil. Tapi di global selain MSCI juga ada kan? Ada, JP Morgan ada kayaknya JP ngeluarin Morgan, ada juga, apa. ya. Cuman seperti kita di podcast sebelumnya, kelebihan MSCI ini memang dia kemudian dikeluarkan. Berdiri sendiri. Namanya memang MSCI, tapi dia sudah dikeluarkan. bukan Jadi milik dia Morgan dianggap Stanley memang lagi. dianggap punya hubungan yang sejajar lah. Kan Dan itu pinter-pinter juga membuat opini kan. Selain Ya. memang fakta ya. Jadi indeks itu Mas Awalil ya pengklasifikasiannya kalau masuk ke dalam bursa maju, artinya Di MSCI ya. di MSCI, MSCI. artinya si bursanya sendiri secara market structure memang sudah mendekati efisien market hypothesis sama dengan 1. Dasarnya itu apa? Bursa itu bisa memastikan Iya. harga yang terbentuk Iya. itu sebetulnya mencerminkan nilai fundamental. Iya. Bursa itu juga bisa memastikan di sisi demand side-nya pun investornya tuh banyak, Banyak. ya kan? Iya. Itu akan masuk ke bursa negara maju. Iya. Kalau bursa emerging market, ya, itu artinya apa? Bursa ini, saya mungkin pakai bahasa sederhana gini lah. Ini dari negara-negara berkembang yang punya underlying yang memang dibutuhkan untuk perekonomian dunia. Misalnya, Iya. Indonesia punya nikel, Iya, iya, iya. Indonesia punya batu bara, Iya, iya. Indonesia punya emas. Ada perannya lah di jadi- dinamika dunia. Bursa emerging market ini sebetulnya nilai strategisnya di mana? Di underlying-nya. Lagi. Mungkin kalau India masuk dia punya banyak beras, Ya. kayak gitu-gitu ya. Nah, saya ingin menggambarkan gini Mas Walil. Saya ingin menggambarkan dan mungkin kalau kita lihat dalam perjalanan dunia modern, krisis selalu terjadi. Gini loh. Tahun 1815 itu Gunung Tambora itu meletus Mas Walil. Abad 19 ya. Ya, 1815 meletus. 1815 meletus ini membuat 1816 Eropa, benua Eropa dan benua Amerika itu terjadi perubahan iklim Mas Walil. Jadi kalau sekarang orang ribut perubahan iklim, sebetulnya pernah terjadi tahun 1816. Iya. Secara ekstrim ya. Secara ekstrim. perubahannya. Nah, 1816 ini disebut dengan tahun tanpa matahari. Jadi di Amerika dan di Eropa tuh nggak ada matahari. Di sinilah Mas Walil Ada sebetulnya Tambora ya yang Tambora. Dan Tambora juga kemudian si debu vulkaniknya ke Sungai Banggai India. Oh, sampai sana. Jadi kolera. Makanya orang bilang kan 100 tahun sekali ada bencana COVID itu. Sebelumnya 100 tahun sebelumnya itu kolera. Kolera itu dari Tambora. 100 tahun sebelum COVID flu Spanyol, 100 tahun sebelum flu Spanyol kolera. Itu dari Tambora. Nah, di sini Mas Awalil sebetulnya muncul yang namanya imperialisme. Jadi negara-negara Eropa ini akibat tahun tanpa matahari, mereka muncul kesadaran. Wah, kita ini harus punya ketahanan pangan, ketahanan energi. Jadi kalau sekarang, mohon maaf nih, bahasa Presiden Prabowo ngomong ketahanan pangan, ketahanan energi. Ini memang bahasa imperialisme. Nah, karena mereka tuh tahun tanpa matahari, mereka muncullah pemikiran nih, negara-negara Eropa nih. Kita harus mengamankan kebutuhan pangan kita, karena sekarang kita nggak ada matahari, nggak bisa nanam. nggak bisa nanam, nggak bisa panen, Nggak optimal lah nanam. nggak optimal. Termasuk juga energi, karena kita jadi mengalami musim dingin. Yang lebih panjang dari Lebih biasanya. panjang. Inilah masa awal kemudian yang orang bilang British Empire itu dan Jerman kan. Dua negara Eropa ini menjajah di banyak negara yang memang punya Barang yang dibutuhkan. barang yang dibutuhkan, energi dan pangan. Itulah terjadi penjajahan. Iya. Saya ingin mulai ke sini artinya apa Mas Walil? Artinya emerging market, Iya. negara-negara Asia dan Afrika ini tidak akan pernah lepas dari persoalan ini Mas Walil. Iya. Cuman kalau dulu itu masuknya VOC itu langsung ke fisik, Fisik kasar lah. pasar. Sekarang itu masuknya ya udah perusahaan yang punya underlying emas, punya underlying segala macam. Nanti saya beli lewat sahammu, saya beli lewat obligasimu, saya beli lewat EBA-mu. Dia ikut menentukan lah secara langsung atau tidak langsung ya. Jadi saya ingin menggambarkan tidak ada yang pernah berubah Mas Walil. Caranya aja ya. Jadi iya, emerging market kenapa masuk dalam indeks MSCI dan segala macam? Karena nilai seksinya emerging market
bukan di persoalan fundamental sahamnya, bukan di persoalan likuiditasnya. Bukan di perusahaan-perusahaan secara entitas itu ya. Tapi perusahaan-perusahaan di emerging market ini sesuai dengan awal imperialisme, Karakteristik negaranya. karakteristik negaranya memang perusahaan-perusahaan yang Makanya memang nggak semua masuk ke MSCI Emerging Market ya. Tidak Iya. semua negara ya. Iya. Beda dengan PBB misalnya Iya. gitu kan. Yang nggak penting ya nggak dia masukin. Nah sekarang Mas Awalil, yang tidak punya underlying kayak gini, masuk ke frontier market, artinya apa? Iya, masuk tapi di frontier market sebagian. Artinya apa? Ya miskin betul. Iya. Kalau, nah kayak gini loh. Kamu investasi ke situ ya risikonya besar gitu ya. Ya. Sekarang gini, MSCI mengatakan Indonesia akan digeser dari emerging market ke frontier market. Sekarang kan enggak, tetap emerging market. Pertanyaannya, kalau besok dia ke frontier market, jatuhlah pasar saham kita kan? Dia ambil alih kan? Karena ini di belakangnya kan ada tambang emas, segala macam. Ada nikel, Segala macam. Batu bara segala macam kan? sawit juga. Sawit. Nah, jadi menurut saya kalau gini caranya kan kasar betul Mas Solil. Iya kasar. Kalau seketika kasar. Kasar kan? Kalau pelan-pelan. Jadi saya kalau dari sudut pandang, Iya. mohon maaf ya, ini asumsi ya Mas Solil. Asumsi kita ya. Jadi asumsi saya dalam menganalisa terminologi krisis Iya. dari mulai dunia ini imperialisme. Iya. Jadi saya tetap meyakini Mas Walil, sampai kapanpun kita akan masuk ke dalam kategori emerging market. Iya. Karena emerging market itu daya tariknya memang di underlying. Di underline. Di kekayaan alam dan lain sebagainya. Lain alam dan lain Termasuk konsumennya jangan-jangan banyaknya penduduk juga diperhitungkan kan? Iya. Nah, saya senang nih Mas Walil nanya ini. Ini juga bisa menjawab sebenarnya apa masalah kita. Coba Mas Walil, sekarang kita lihat nih, ya. Kita ini, ya, yang paling ngeri itu apa Mas Walil? Tingkat konsumsinya. Iya. Mas Walil, kita lihat nih datanya. Mau ngomong apapun di Indonesia, konsumsinya ngeri. Mulutnya banyak. Ya, coba Mas Walil. Sekarang kita lihat data statistik deh. Kan kontribusi investasi terhadap GDP itu datangnya dari pembentukan modal tetap Bruto. PMTB, investasi. Kita lihat Mas Walil secara tren elastisitasnya. PMTB dia elastis terhadap GDP atau PDB karena ternyata si PMTB ini elastis juga dengan konsumsi. Ini cara kita ngelihat fundamental gedenya dulu nih Mas Walil. Yang menarik Mas Walil, kalau sekarang kita hitung, sebetulnya sejak tahun 2017, elastisitas PMTB terhadap GDP kita, pertumbuhan PMDP terhadap elastisitas pertumbuhan GDP kita tuh melemah. Lemah. Ya. Karena government spending-nya naik. Jadi saya ingin mengatakan nih, Diambil alih dong. jadi saya ingin mengatakan perubahan pola pembangunan kita ke arah belanja pemerintah. Iya. Itu sudah dimulai Jokowi. Iya. Betul. Tapi kemudian dilanjutkan lebih besar oleh Prabowo. Jadi sebenarnya pertumbuhan kita tuh menopang kepada GDP ini. Nah Mas Walil, yang menarik, begitu si PMTB ini melemah, belanja pemerintah yang lebih besar terhadap elastisitas pertumbuhan kita, kurang lebihnya kan kalau saya bahas secara sederhana, buat apa sih investasi di Indonesia? Kalau apa-apa diambil alih pemerintah. Makanya tidak salah kalau sekarang orang mengatakan iklim investasi kita jelek. Karena seolah-olah pergi aja ke sana. Iya. Kita sekarang mau state capitalism. Eksplisit kok kesannya itu. Kesannya seperti itu. Makanya kan orang anggap kan, oh kalau semua jadi bisnis pemerintah, apa kue saya? Iya. Saya cari negara lain saja. Tapi coba kita lihat, begitu PMTB elastisitasnya melemah terhadap PDB, elastisitas konsumsi kita juga menurun. Termasuk yang sering Mas awalnya katakan market share konsumsi terhadap GDP terus menurun itu kan elastisitas. Ya, Jadi artinya Mas Awalil, kalau kita baca, ini kan data nih statistik ya. Ya. Artinya bahwa kita membutuhkan investor sebetulnya untuk menopang daya beli. Kurang lebih kan gitu. Iya. Gitu kan Mas Awalil. Iya. Jadi kalau saya lihat ya, satu sisi ini ayam dan telur nih. Iya, betul. Ayam dan telur nih. Artinya sekarang Indonesia dalam sasaran investasi, orang melihat misalnya
peran pemerintah terlalu dominan. Ya. Dampaknya lapangan pekerjaan kita berkurang. Itu tercermin dari konsumsi yang menurun. Ya. Nah, jadi Mas Awalil, karena ada gap ini, akhirnya negara-negara berkembang ini selalu membutuhkan investasi asing kan? Memperkuat teori lama lah, Teori lama. shaping investment gap dan sebagainya. Kayaknya dapat kembali lahir teori Iya, itu sekarang. jadi sebetulnya kembali ke titik itu, akhirnya bursa efek di negara berkembang itu, intermediasinya terjadinya bukan sebetulnya antar penduduknya. Iya. Bukan orang yang punya duit di tempat dia dengan perusahaan di tempat dia, tapi yang punya duitnya yang di luar. Ya. Jadi begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita berdasarkan basis analisis itu, gimana ceritanya emerging market punya free float yang sebesar New York Stock Exchange? Iya. Ya, Jadi kalau sekarang kita mau berdebat nih sama MSCI, ya. MSCI menuntut apa? Ya kalau Anda menuntut standar New York Stock Exchange di Bursa Efek Indonesia, wah ngahayal dong. Iya. Suruh dia dong yang beli biar Kan ngahayal. Oh, kan memang basis investornya jangankan untuk beli saham. Iya. Untuk beli di marketplace aja pakai pinjol gitu, kurang Ya, lebih gitu loh Mas Awalil. Jadi artinya saya ingin mengatakan, Iya. sebetulnya ide free float itu menurut saya ya susah kita penuhi kok. Iya. Dan mereka ada maksud juga dengan ide itu kan. Ya. Meskipun penjelasannya bagus. Ya, tapi kemudian kan dijelaskan, oleh sebab itulah kami menempatkannya emerging market. Tapi kalau frontier market kan betul-betul nggak ada investornya. Tapi 15% itu ternyata juga nggak gampang. Nggak gampang Mas Awalil, kan gini loh Mas Awalil. Sekarang gini loh. Padahal 15 itu emerging market baru ya. Ya, sekarang gini. Saham, sekarang ada berapa sih? 900 saham. 950-an. Kalau 950 ini, per setiap saham harus 15%, orangnya cuma Yanwar sama Awalil. Iya, duitnya berapa? Masa Yanwar Awalil bisa terus ada di semua saham? Iya. Kita sedikit ya. Nah, makanya Mas Awalil kemarin sempat muncul. Naikin dong alokasi public trust. Dari 8% ke 20%. Oh. Jadi gini loh Mas Awalil. Iya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan Iya. ngambil saham Telkom, Iya. itu free float-nya langsung 20 Mas Awalil. Iya. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu proksi dari jutaan buruh kan. Iya. Kelolaannya 900-an triliun. 500 triliun. Jadi artinya, makanya kenapa kemarin sempat untuk naikin itu. Karena itu cara mudah dan cara cepat. Jangan-jangan Danantara juga diminta begitu? Ya tapi nggak terang-terangan. Kalau BPJS ini gampang. Kalau Danantara sih sebetulnya agak repot ya Mas Awalil. Iya, Cuman kalau BPJS kan udah ya jelas. memang kelolaannya sendiri. Tapi sekarang kita pakai logika yang sama Mas Awalil. Misalnya BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang dana kelolaannya kalau saya nggak salah hampir 1.000 triliun, 950 triliun. 900 untuk 900 triliun. Untuk investasi. Nah, 900 triliun 74% udah ke SBN. Iya. Ya kan Mas Awalil? Iya betul. Kalau sekarang terus di deposito, kalau saya nggak salah 13%-an. Pokoknya di dia saham. perlu itu ya. Karena deposito itu untuk kas klaim-klaim cepat harus ambil dari Kalau nggak situ. salah di saham tuh 8% anggap aja. Iya, anggap. Sekarang kalau dia 8% Mas Awalil, Suruh dinaikin ke 20, Iya. entah dia itu menguangkan deposito, Iya. entah dia menjual SBN kan? Potensinya SBN karena deposito ini lebih untuk D per D juga kan. Iya. Setara kas kan. Nah sekarang kalau dia melepaskan SBN-nya, Ya, bagaimana posisi di SBN? tekanan harga SBN kan? Iya. Jadi Standing bayar SBN iya. berkurang. Jadi sebetulnya menurut saya kemarin ketika ngomong 8 ke 20 tuh omon-omon juga. Iya. Praktekannya nggak mudah, mudah. menimbulkan masalah baru. Itu analisa saya Iya, loh. iya, Analisa saya katakan saja bahwa kemudian BPJS Ketenagakerjaan itu benar-benar komit 8 ke 20. Iya. Kan kalau dia lakukan itu sesuai dengan maunya pemerintah, Bank akan dapat tekanan likuiditas karena BPJS mengalihkan ke saham kan. Ya, depositonya mamanya dikurangi ya. Kalau ngelepas SBN, BI kelimpungan. Iya. Harus dia yang nanggung. Harus dia yang nanggung. Nah, masuk akal kan? Katakan saja Mas Awalil. Katakan saja situasi ekonomi baik-baik saja seperti dikatakan pemerintah. Dia ngelepas sebagian SBN, nggak ada masalah ke SBN. Karena kata Purbaya kan uang kita banyak, terserah lah uang kita banyak dari apa. Katakan aja lawannya bond stabilization fund itu yang dia bilang. Katakan aja, walaupun kita bisa kritisi ya, tapi itu hal lain. Kita sesi lain. Tapi katakan saja bahwa dia sekarang karena dia ingin meningkatkan isu MSCI ini agak berhenti, BPJS meningkatkan dari 8 ke 20 misalnya ya. Dia lepaslah SBN. SBN yang dilepasnya itu diambil oleh bond stabilization fund-nya Kementerian Keuangan. Anggap saja itu terjadi. Dapat nih
Pertanyaan berikutnya, dia memang mau ke saham apa? Karena nggak bisa masuk ke indeks begitu saja kan, harus masuk sahamnya. Gini loh maksud saya Mas Awalil, dia naik nih, anggap aja sekarang 5%. Ya. 5% itu berarti kan sekitar 45 triliun lah. Kalau laporan keuangan yang 2023-24 dapatnya 7 lebih loh si Ya, BPJS itu. ya, return. Anggap aja ambil 7 Ya, dia. anggaplah sekarang dana kelolaan 950 ya Mas Iya, Awalil. iya, iya. Kalau dia sekarang 8%, Oh, nilainya. nilainya berarti dia alokasi ke saham itu sekitar 45-50 Ya, lah. mau dinaikin. Nah, mau dinaikin ke 20%, berarti 20% itu Dua kali di 200 lipat lebih. triliunan Ya. lah. Ya kan Mas Walid? Ya. 200 triliun. Sekarang ngomong 200 triliun nih. Ya, dikurangi yang lama 150 dia harus cari saham. Nah, 150 cari saham. Saham apa? Saham apa kan? Sekarang apakah 150-nya mau dia beli semua? Agar semua jadi free float-nya memenuhi syarat? Kan nggak mungkin Mas Walid. Iya. Bisa melanggar juga BPJS-nya dong. Iya, nah terus Mas Awalil, kalau misalnya dia kemudian mengalokasikan katakan saja ke yang sekarang baru ditendang nih. Iya, iya. Ada saham brand, ada saham yang BUMN, Antam kalau nggak salah kan, gitu kan. Antam malah dikeluarin sama sekali. Nah, Antam, terus kemudian Aman, Iya, TPIA. Kurang lebih kan Mas Awalil, kalau sekarang saya di sini, saya datang ke BPS Tenagakerjaan. Tolong dong saya dibantu nih, biar masuk MSCI lagi. Kamu masuk. Nah, saya ingin menggambarkan Mas Awalil. Ini yang terjadi di Korea Selatan loh. Dulu tahun 97. Jadi kalau kita tuh 98 tuh krisis perbankan, Korea Selatan tuh krisis pasar modal. Pasar modal. Di tahun 97-98. Iya, iya. Jadi di Korea Selatan pada waktu itu kemudian terjadilah mismatch. Terjadi PHK. Ketika PHK, orang mau ngambil uangnya. Si BPJS ininya uangnya nyangkut di para cebol ini. Para cebol, konglomerat sana. Konglomerat sana. Nah, jadi krisis sosial. saya ingin menggambarkan. Iya. Orang kan sekarang ngomong nih Soros segala macam itu gitu loh. Iya. Soros pada waktu itu Mas Awalil, dia mengatakan dia melihat di Indonesia itu eksposur kredit perbankan nasional yang menjamin kredit dari para konglomerat Indonesia di perbankan luar negeri itu over exposure. Berlebihan. Dan itu akan terus tidak akan masalah menurut Soros ketika nilai tukarnya stabil. Tapi Soros mengatakan, saya sebetulnya hanya memanfaatkan momentum. Iya. Karena menurut saya, rezim devisa tetap mengambangnya Pada waktu itu sudah tidak kuat. Iya. Terkait nggak punya tenaga lagi. nggak punya tenaga untuk lagi. menahan. Sehingga kalau begitu tenaga untuk mempertahankan devisa tetap mengambangnya habis, maka si rupiahnya akan ini, maka yang akan kena sektoralnya. Itu yang orang bilang hostile takeover. So take over. Kayak di film aja. Ya, dan harus diingat Mas Awalil, krisis 97-98 terjadinya di Thailand, tapi yang paling berat merasakan dampaknya itu adalah Korea Selatan Korea dan Selatan Indonesia. Karena Korea Selatan di pasar modal tadi. Dan saya masih ingat Mas Awalil, karena dulu itu kerjaan saya harus memastikan ini sebenarnya ada apa sih. Saya masih ingat betul, ketika Soros ditanya, dia bilang, Anda menghancurkan Indonesia dan Korea Selatan. Saya masih ingat juga jawaban Soros di era itu. Cuman sayangnya kan sekarang mungkin zaman dulu belum Google-nya belum saya sebenarnya mencari-cari itu sih. Di internet kurang kelihatan. Nah, jadi waktu itu Soros tuh menjawab begini. Indonesia dan Korea Selatan punya masalah politik. Kata Soros, Indonesia itu dia mempertahankan rezim devisa tetap dengan mempertahankan pemerintahan yang sebetulnya otoriter yang juga akan bisa mempertahankan kekuasaannya kalau dia bisa menjamin sembako dan BBM. Padahal pada waktu sedang merosot. Ya, kurang lebihnya Soros mengatakan pada waktu itu, saya cuma melihat di depan kurva. Iya. Di depan kurva kesanggupannya sudah nggak sanggup. Iya, akan nggak sanggup. Akan nggak sanggup, maka saya melangkah di depan kurva. Iya. Menadahi kalau bahasa. Melangkah di depan kurva. Menadahi bahwa ini akan kejadian begini. Nah, ini jawabannya. Terus dia bilang di Korea Selatan. Korea Selatan ini dia bilang negara demokrasi. Iya. Tapi yang terjadi konflik antar elitnya tajam. Sehingga menurut dia para cebolnya juga nggak akur pada waktu itu ya. Nggak akur. Dan saling pukul. Makanya dia bilang, jadi menurut saya Mas Walil, kita ini, sekarang ini, ya,
sinyal tentang kerentanan fiskal ada, sinyal tentang korporasi para chaebol kayak di Korea Selatan juga ada. Ya, konglomerat kita. Bahkan lawannya negara lagi sekarang. Iya, iya. Jadi menurut saya Mas Awalil, kalau sekarang saya jadi mereka-mereka ini, Iya. saya tentu akan melihat ini akan ada potensi Crash. dan saya harus ngambil keuntungan saya akan menulis ngambil kurva. posisi. Nah sekarang pertanyaan saya sederhana loh. Sebetulnya yang mengakibatkan crash, persepsi dia, yang kemudian dia mengambil posisi di depan kurva, Iya. Atau kita sendiri. atau kita sendiri yang nggak pernah jaga kesehatan. Betul, betul. Jadi ngelihat fenomena MSCI, pasar saham, kondisi fiskal, kita harus introspeksi soal begini ya. Oh iya, saya ingin menggambarkan sebetulnya di sini sederhana Mas Awalil. Yang namanya kapitalisme, yang namanya investor, selalu berpikir tuh ahead the curve. Iya, iya. Kalau investor mikirnya di kurva yang ada Mas Awalil, dia bukan investor Mas Awalil. Iya, iya, iya. Dia follow the curve kan. Pelaku UMKM. Makanya kan saya gini loh. Iya. Saya ingin mengatakan dia itu pengen menjadi pemimpin ya, dalam fenomena. Misalnya Presiden Prabowo ngomong, tidak pernah ada sejarahnya Indonesia gagal bayar hutang. Benar. Menteri Keuangan Purbaya dia bilang, lihat dong grafiknya. Iya. Ekonomi itu melambat, tapi nggak seburuk itu. Iya. Pertumbuhan ekonomi ada. Nggak ada resesi. Resesi di mana? Nggak ada resesi. Iya. Bahkan dia dengan nyinyirnya mengatakan ekonominya aja nggak punya kerja kan dia ngomong gitu kan. Tapi saya ingin mengatakan Pak Menteri, Pak Presiden, mari kita lihat di depan kurva kita. Iya. 3-6 bulan setahun yang Iya. akan datang. Kalau kita ngelihat di depan kurva kita, Iya. maka orang di seberang akan berpikir dari situ. Iya, dari situ. Kalau kita tidak mau dia menciptakan situasi di sini, Iya. maka kita harus cegah ini terjadi. Jadi Menurut saya, kita harus melihat substansi di antara isu-isu ini. Jangan malah ribut sendiri gitu loh Mas Awalil. Ribut sendiri itu gini loh. Jadi saya tuh ngelihat gini loh Mas Awalil. Memang investor itu pasti main isu Mas Awalil. ya, wah, itu udah kerjaannya. Udah kerjaan. Caranya dia. Yang kita pahami lah dari buku-buku sejarah kita waktu dulu sekolah Mas Awalil. Divide et impera. Emang pecah belah kan? Iya, iya. Betul. Sekarang Mas Awalil, kalau sekarang kita deh di Bright memandang bahwa fiskal punya resiko. Iya. Kita memandang korporasi kita juga punya resiko. Iya. Pemerintah membantahnya. Artinya kita dengan pemerintah tidak mencari kawan bersama kan? Iya. Coba kalau gini ceritanya Mas Walid. Kita ketemu nih sama pemerintah. Pemerintah ngomong misalnya sama kita. Tapi kita sepakat nggak bahwa kawan bersama kita negara ini jangan krisis? Mungkin kita sepakat Mas Walid. Iya dong. Kita berkali-kali menegaskan itu. Iya. Dari artinya kita deal dong di kawan bersamanya. Mestinya. Dari situlah kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan kita di sini. Tapi kan yang terjadi, kita dipukul di persoalan yang sudah jelas-jelas kita berbeda. Iya. Bahkan pakai buzzer, pakai segala macam. Iya. Yang akhirnya menurut saya, siapa yang salah coba kalau kita divide et impera? Yang seneng yang mendivide et impera aja. Yang seneng yang Tepuk mendivide et tangan impera. mereka. Jadi- tinggal saya ngikuti aja, ngambilin aja nanti. Coba Mas Awalil, saya ingin memberikan mungkin ini sebagai penutup juga karena kita bahas soal. Bayangin Mas Awalil. USSI sini, sekuritas OJK-nya Amerika Serikat. Dia punya track record bahkan terkait dengan politisi, kalau terkait dengan insider trading, dengan manipulasi pasar, itu selalu ada enforcement. Ada penegakan. Menariknya Mas Awalil, di era Trump kedua, turun drastis nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau menurut saya, terlepas orang ngomong tako ini, Trump action, chicken only, yang ada insider tradingnya, baik di minyak, baik di saham, segala macam. Ternyata SEC-nya tidak melakukan enforcement, pansus di DPR pun tidak terjadi. Artinya apa Mas Awalil? Mereka ketemu di kawan bersama. Iya. Kawan bersamanya apa? Bahwa US dollar nggak boleh dikalahkan menjadi dedolarisasi. Iya. Itu kawan bersamanya loh. Terlepas bahwa mereka bertikai satu sama lain, tapi kalau kita lihat dari indikator itu saja Mas Awalil, indikator menunjukkan bahwa mereka bersama membangun konsensus. Ini semua demi kawan bersama kita. Iya. Nah,
Kan kalau kita ngelihatnya ke situ, kawan bersama kita apa nih? Mencegah krisis. Iya. Ada asing nih, main-main isu nih. Tapi resiko fiskal. Ya kita kan ketemu. Oke Pak, biar dia nggak bisa mainin ini, kita Fiskal mulai juga. setting dong fiskal Iya, kita. iya. Agar dia nggak bisa mainin, gorengin isu kita. Karena di sini ada isu tentang governance, kita penegakan hukum di sini. Artinya apa? Komunikasi kita dalam negara demokrasi sehat. Karena kita sama-sama patriotik lah kalau bahasa presiden. Tapi kalau bisa dibilang gini bahwa oh kamu antek asing, belum udah ngomong antek asing gitu. Ya kan jadi artinya. Ya kan Mas Awalil ya. Akhirnya kita terjebak dalam permainan isu karena egoisme kan. Iya. Jadi ya saya akan melihatnya ada yang mengatakan indeks saham ini leading indikator Terhadap kondisi perekonomian. kondisi perekonomian. Ada yang mengatakan rupiah ini segala macam. Ya, kalau menurut saya Mas Awalil, terakhir ini, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi menurut saya sangat simpel. Dan mohon maaf nih, karena saya pernah merisetnya. Jadi saya pernah meriset data fungsi BI rate, fungsi uang beredar M2, dan KAR perbankan. Dari tahun Januari 2002 sampai Desember 2014. Ketika kita itu belum punya instrumen SBN yang diperdagangkan di pasar, rupiah itu gampangnya digerakannya itu dari ngegoreng saham. Dari bursa saham ya. Dari bursa saham. Jadi kalau bursanya dibawa turun, itu karena memang rupiahnya ingin dilemahkan. Gampangnya gitu deh. Ya. Nah, setelah 2008 ke 2014, itu pakainya SBN. Pasar surat utang ya. Saya rasa Mas Awalil dalam membaca berita, kita dalam Insight Bright dan sebagainya, kita sudah menunjukkan bahwa sebetulnya asing itu sudah keluar dari 2016. Iya, betul. Dan SBN itu posisinya sebetulnya ditahan oleh BI dan Bank Umum. Iya. Nah, kenapa sekarang saham lagi yang dipakai? Mas Awalil, ibaratnya kalau saya sekarang menganggap isu di depan kurva Indonesia, rupiah akan melemah, maka saya harus ngerek US dollar, merepricing rupiah. Karena SBN itu ini dikit dibeli BI, ini dikit dibeli BI. Dikekepi lah. Dikekepi. Artinya peluang saya menggunakan SBN itu sudah ditutup. Iya. Ya kan Mas Awalil? Problem berikutnya yang muncul adalah ya udah, saya pakai saham. Kenapa Mas Awalil dalam beberapa hari terakhir ini, di samping isu MSCI, saham itu turun jauh ke bawah? Simple Mas Awalil kalau menurut saya. Satu, rasanya di podcast kita udah pernah bilang, agar rupiah itu stabil, jangan ada orang yang ikut-ikutan sekarang pindahin uang ke dolar. Agar orang tidak ikut-ikutan pindahin uang ke dolar, rupiahnya harus stabil. Kalau rupiahnya tidak stabil, motif ekonomi orang pasti akan menukarkan dolar. Rupiah ini tidak bisa kita jaga stabilitasnya. Dulu Mas Awalil, tanpa underlying, anggap aja tanpa underlying itu gini loh, saya nggak main saham, saya nggak main segala macam, tapi bank masih memperbolehkan. Saya pindahin tabungan rupiah saya, beli 100.000 US dollar, pindah. Diperbaiki oleh BI, kurangin ya. Nggak boleh 100. Nggak boleh 150.000. Kena saham kita di April. Mau 25 katanya sekarang. Nah, Mas Awalil, apa yang terjadi? Yang terakhir kemarin ketika Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan Purbaya, menurut saya sinyal yang keliru ke pasar. Satu, bicara dedolarisasi dengan yuan, ya kan? Itu artinya menantang pasar, Mas Awalil. Iya. Ya kan? Kami nggak butuh dolar banyak lagi, kami mau pakai yuan. Menantang pasar. Kedua, orang yang ikut-ikutan dibatasi dari 50 ke 25. Iya, ya turun lagi tuh dolar. Kalau sekarang tanpa underlying cuma 25, tapi saya misalnya melihat, waduh, kalau gini ceritanya, saya harus segera pindahin nih US dollar saya ke US dollar. Tapi harus ada underlying, ya pakai saham. Saham jadi kena juga. Makanya turun terus sekarang kan. Kenalah ke saham. Jadi sebetulnya saham ini sekarang sudah juga menjadi instrumen underlying termudah
untuk orang menghedging US dollar. Jadi kalau kita ngelihat kayak gini, indeks kita ini mencerminkan apa nih? Udah mencerminkan campur aduk Mas Wali. Udah bukan lagi soal fundamentalnya, udah bukan lagi soal ininya, udah campur aduk. Bisa-bisa juga ada persepsi politik. Iya, udah persepsi politik, udah campur aduk, campur aduk. Jadi menurut saya ya tetap saja. Kalau sekarang saya setuju sama yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Kalau orang ngomong makronya baik tapi mikronya jelek, itu orang belajar lagi ekonomi, kan dia bilang gitu. Karena makro itu dari mikro. Betul. Tapi kalau sekarang makro ini baik, mikronya dari hutang, menyisakan soal di waktu-waktu berikutnya. Salah nggak kalau orang bisa kemudian gelembung, kan? Salah nggak kalau orang melihat di depan kurvanya? Iya. Lo cepat atau lambat makromu pasti buruk. Belum aja gitu loh. Jadi menurut saya ini kuncinya di situ gitu. Jadi artinya indeks ini sekarang menjadi leading indikator dari sisi itu. Iya. Dan kalau sekarang dikatakan oleh Menteri Keuangan akan masuk ke pasar surat utang, menurut pendapat saya Mas Awalil, pasar surat utang kita tuh cenderung stabil loh. Karena mayoritas pemegangnya ya controllable begitu kan, BI, Bank Himbara, BPJS. Tapi persoalan berikutnya kan muncul Mas Awalil. Yang kita bahas dengan rasio. Sekarang dengan yieldnya bisa ditahan segitu. Berarti kan yield teoritisnya tetap 6-7% kan. Begitu mau ngeluarin SBN baru, segitu kan bunganya. Pasar nggak mau Mas Walil. Nggak mau, saya mau di atas 7. Iya, nah repricingnya pakai apa? Nggak pakai SBN. Pakai dolarnya kan. Jadi sepanjang kita tidak membutuhkan dolar masuk pakai SBN, Bank Umum masih bisa ngambil, BI masih bisa ngambil. Sebetulnya SBN kita nggak akan turun harganya. Tapi orang balik lagi Mas Walil, persepsi nih. Persepsi. Orang ngelihat, kelihatannya Bank Umumnya mulai turun di data kita kemarin kan. Kelihatannya BI juga udah mulai habis nih nafasnya. Habis nafas. Berarti artinya sementara pemerintah masih butuh utang. Iya, cepat atau lambat kamu akan datang ke saya nih. Akhirnya saham dipakai untuk merepricing US dollar kan. Karena begitu kamu datang ke saya, nggak bisa. Bunga US dollar udah segini. Pakai apa? Pakai saham. Jadi ya kembali Mas Awalil, kalau ada orang bilang, "Oh, ini main isu," iya. Bener. Tapi isu itu isu yang ada. Sama aja kayak gini deh Mas Awalil. Ya biar kita gampang, kita contohin diri kita deh. Ya kan? Orang denger misalnya, "Oh, Yanuar mau ikut maraton 42 kilo." Seorang lihat, dan segede gitu mau ikut maraton. Kemudian orang membesar-besarkan tentang, gimana mau ikut maraton, badannya segitu. Saya bisa bantah nggak bahwa badan saya besar? Kan kurang lebih gitu loh Mas Awalil. Jadi kurang lebih pemerintah nggak mengatakan ekonomi baik-baik saja, ini baik-baik saja segala macam. Tapi kan orang ukur. Emang kamu kuat? Betul. Jadi melihat fenomena terakhir-akhir ini, menurut saya Mas Awalil, ini memang titik serangan, ya kan? Nah, pasar ini kembali Mas Awalil, dia itu ada yang disebut dengan, kalau teori dalam game teori itu yang disebut win-win. Jadi katakan aja Mas Awalil sampai ke dasar ini, pasar cukup puas misalnya. Cukup puas dengan apa yang dia peroleh. Mungkin krisisnya nggak jadi, tapi nanti dimainkan lagi. Dimainkan lagi. Nah, jadi kalau menurut saya Mas Awalil 98, karena memang kita udah saatnya dijatuhkan. Tapi saya ingin memberikan pandangan. Memang kita dijatuhkan. Atau karena kita memang teledor sendiri. Ya, dalam ini pemerintahan Soeharto ya, dan pengusaha-pengusaha. Yang lama kan. Nah, kalau sekarang juga kita ngomong, saat ini dari pemerintahan sejak era reformasi sampai saat ini, apakah, dan ukurannya kan sederhana Mas Awalil, seperti kita katakan, masuk ke pasar surat utang komersil, tapi belanjanya tidak pernah memperbaiki DSR. Debt service bebannya malah meningkat terus. Iya, dan saya juga ingin mengatakan ya, Pak Purbaya bilang, kalian terus muji-muji saya loh. Kita tuh masih di bawah 60%.
Singapura di atas 100, Iya. Jepang di atas. Mas Awalil, nggak usah pakai pengetahuan. Orang awam lihat, tapi Pak Menteri, saya lihat dolar Singapura kuat. Iya. Saya lihat yen kuat. Dia mau ikut omongan itu, apa Iya. ikut yang ada di pasar? Iya, iya, ini komunikasi harus diperbaiki. Kalau menurut saya, daripada ngegaramin air laut, lebih baik diam, nggak usah bicara. Ya, kalaupun belum ada pilihannya, diam aja. Diam aja. Tapi kan kalau kita lihat lagi, sejarah juga membuktikan Meksiko tahun 78 debt to service rasionya, debt to GDP rasionya Ya. 33% misalnya. Tapi dia gagal bayar. Dan dia menyebabkan krisis Amerika Karena di Latin. debt service, di beban bayarnya. Di beban dia bayar. nggak kuat. Dan sampai hari ini kita nggak pernah dengar tuh Singapura juga gagal bayar. Kan gitu loh Mas Walil. Ya Jepang yang lebih dari 200 nggak pernah gagal. Nih, ada contoh lain yang menarik Mas Walil terhadap 5 fragile countries. Indonesia rupiah, Turkish lira, Brasil peso, Rupiah India. Rupiah India, dan si Afrika Selatan. Yang menarik India nih Mas Walil. India ini Mas Walil, debt to GDP rasionya 88%, kita 40. Tapi DSR-nya 8% loh Mas Walil. Iya. Jadi artinya sebetulnya ketika disebut fragile countries tahun 2014, berarti India berhasil memperbaiki ini loh. Kita enggak loh. Kita harus akui itu loh Mas Walil. Jadi artinya, ya kan, artinya bahwa India betul meningkatkan Utangnya masih. hutang, malah lebih besar dari kita. Iya. Tapi dibuat dia produktif sehingga mampu membayar. Sehingga dia mampu memitigasi isu-isu hari ini. Iya. Makanya isunya jadi berpusat ke kita kan. Iya, iya. Dan ini menurut saya Mas Walil yang berpengaruh terhadap persepsi saham kita. Jadi indeks ini sekarang menurut saya koreksi terbesarnya sebetulnya memang karena fiskal. Iya. Kalau Menteri Keuangan mengatakan jangan dikit-dikit fiskal dong. Ya karena kalau sekarang pasar ingin merepricing Iya. yield di SBN-nya, nggak bisa. Dia pakainya saham. Saham. Gitu Mas Oke, Walil. gitu ya. Gitu pemirsa, ini nanti kita akan lanjut di waktu-waktu yang mendatang. Banyak nih, karena bukan tiba-tiba, memang ini saat dimana soal bursa efek ya, itu menjadi makin pembicaraan, publik jadi kenal beberapa hal. Tapi Ya bursa efeknya juga bukan hanya saham, karena orang juga banyak bicara tentang obligasi pemerintah kan. begitu ya, nanti kita akan berjumpa kembali dengan Mas Yanwar. Terima kasih. Betul. Ya.